Masih Anda saksikan Special Action bersama Pusdamara dan Dracula. Didi Kempot, idolaku selama 1 jam. Iya, nama acaranya .id ya, .id pure Didi Kempot ini yang biasanya Anda dengarkan di Radio Pop FM Terminal dan Semarang. Kali ini langsung bisa Anda saksikan lewat tayangan yang spesial ini, pure Didi Kempot ya. Kita lanjutkan lagi obrolan kita selama 1 jam, masih panjang waktu kita. Iya. Mas Didi Kempot, Iya. ngobrol lagi kita. Terus Nah, ini mengenai bakat nyanyi Anda ini datangnya dari mana ini? datangnya Bakat nyanyi itu dari Tuhan. dari Kalau Tuhan? tidak, ya. Enggak, maksudnya keluarga yang nuruni. Oh gini, kalau untuk Bakat. kesenimanannya ya dari orang tua saya, Pak Ranto atau namanya Mbak Ranto itu bapak saya. Ya. Ibu saya Umiati itu zaman dulu juga nyanyi keroncong, tapi cuma antar RT waktu itu ya. Zaman itu ya? Waktu itu. Tapi cukup dikenal lah di lingkungan situ. Dan kakak-kakak semua di seni juga. Oh, jadi ada keluarga seni. Seni, termasuk Mami Prakoso, Lala, Mami itu kakak, kakak. kakak ya. Sempat saya boleh lur. Oh, jadi. Itu bagus banget. Jadi rodok. Mesti main di webnya dulu. Berapa orang gitu? Ada yang terakhir ada saya Eko Bermati yang sering jadi background video klip saya itu ada saya. Iya. Saya 5 bersaudara laki semua. Pendawa Pendua Pendawa Oh, ya. pendawa Itu lima. seniman semua. seniman. Berarti pesing dong. Beda seni. Ya, pipis. Ini kayaknya Mas Didi Kempot punya tokoh idola dalam keluarganya. Kayaknya bapak. Ini terbukti juga. Mbak Ranto. Mbak Ranto ya. Iya. Ada tembang yang bercerita tentang bapak. Ini gimana? Larangannya kok bisa menceritakan tentang bapak itu? Betul. Ini seorang orang tua di Gudel, dia dengan seumur dia yang begitu sudah rentas. Sekarang bapak saya sudah 70 tahun. Masih juga dia mencari nafkah dari seni. Ya, dan bapak saya itu ini orang ngelem bapak pun yang kenalin ngono Pak. Ya. Wah, Diana itu. Ini nah. Jadi Ranto kalau habis show itu pulang rakitan menggowo bakmi goreng sak bungkus itu masih dibawa Pak. Kesimpulannya yang tersisa dari jawaban Anda itu dengan hidup dari seni bisa menghidupi keluarga gitu ya. Iya. Itu kan sekarang itu bapak. Pak. Nah, sekarang anaknya turunannya. Sederhana Saya nggak? Oh iya. Ya. Sekarang Maksudnya bapak gini, udah tua ya. Enggak hanya sekedar cukup buat makan toh. Anaknya itu. Ya. Kalau Kalau saya beli BMW Mercy itu karpe ya, boleh. Pakai Saya terima pakainya kasih sendiri. sekali, ternyata darah seni dari orang tua saya, kedua orang tua saya mengalir ke anak-anaknya. Tapi kok lain-lain ya? Iya. Ada yang jadi pelawak, Ya. nyanyi, Penari. penari. Ya. Kok bisa? Yang bu itu. Apa dulu bapaknya Tetap juga seninya. selain nyanyi, selain nyanyi juga pelawak dulu? Ibu saya nyanyi. Heeh. Ranto penari dan pelawak. Wah, makanya. Serba bisa, ya serba bisa. Ya. Ini ngomong-ngomong untuk lagu kan tadi bahwa ternyata dari setiap lagu yang Mas Didi Kempot cipta atau dinyanyikan itu kayaknya ada pada dalam diri Mas Didi Kempot. Ini bisa cerita dari lagu-lagu yang itu, misalnya lagu ini itu mengisahkan ini, lagu ini beberapa saja mungkin. Seperti lagu-lagu saya sekarang mungkin banyak orang berdidik kayak lagu-lagunya terlalu cengeng. Ya. Ada Itu ada. saya banyak tulis lagu saya waktu saya masih di jalanan dulu, masih ya sendiri. Jadi ya saya waktu ngamen dulu bener-bener ngamen gitu, ngamen sambil nulis lagu, nggak neko-neko gitu. Dan punya harapan, punya cita-cita saya dari kampung, dari Solo ke Jakarta. Saya tahu nggak bener-bener mau jadi apa, nggak tahu. Tiap saya habis ngamen nongkrong di bawah jembatan Selipi yang ada di Palmerah itu, Iya. saya selalu nulis lagu terus. Gitu. Jadi makanya lagu-lagu saya banyak inspirasinya dari yang hal-hal semacam itu. Kalau kayak Stasiun Malaman tuh juga saya nulis itu di Solo. Oh. Mungkin ada yang orang yang paling berjasa dalam hidup Mas Didi Kempot, paling berjasa dalam hal ini. Ya. Yang memandu bakat Anda. Tentunya orang tua saya dulu yang berjasa. Itu orang tua ya. Sebenarnya bapak saya tidak mau kamu mau ngamen mau apa itu masa depan kamu tergantung kamu sendiri. Waktu saya masih ingat betul bapak ngomong itu saya tidak malu ya. Jadi waktu itu diumbar Mas ya. Ya. Pokoknya kamu yakin bahwa itu bisa untuk hidup kamu kelak. Oh. Ya. Jadi ngamennya itu kan ada yang bilang bahwa ngamen itu hanya sekedar apa ya, kas minta lah gitu. Kalau dulu berarti nyari makan ya. Saya ngirim lagu dengan lagu ciptaan saya sendiri, saya dikasih uang walaupun 50 perak itu saya bangga. Senang. Ternyata karya saya diumumkan nih. Tujuannya itu hanya sekedar hobi menyalurkan bakat atau karena semata-mata memang nyari makan dari ngamen Mas? Kalau nyari makan dari ngamen tidak. Oh tidak. Waktu itu saya ngamen di Jakarta, mami sudah cukup sukses kakak saya. Oh. Si maminya di Jakarta sudah cukup mapan,
Justru dia sering datengin saya di Selipi gitu ya. Kadang dia nangis, kenapa kamu nggak mau pulang? Enggak, kamu sebelumnya pernah cerita kamu ibu bahwa terkosong di sini. Saya tak tepu nanya ini dulu. Nek aku sukses tak tulang itu. Nah itu betul karena saya bisa ditanya langsung. Bahkan sekarang terbukti. Terus sekarang balik ke panggung Mas. Anda begitu tampil di atas panggung, begitu cueknya ya. Ya. Itu pakai doping atau biasa saja? Ayo. Kan sekarang ada ekstasi, ada apa lagi itu macam-macam lah, gitu. Ya. Miras dan sebagainya. Anda pakai? Saya alhamdulillah sampai sekarang saya tampil apa adanya. Seperti Mas dia sendiri. Paling kalau saya minum air putih memang sebanyak-banyak. Karena saya cinta di atas panggung. Tapi saya terapkan di mana saya harus menyanyi dan saya untuk menghibur siapa di situ. Kalau di lapangan seperti yang ya di lapangan kayak gitu, show. Ya jelas dengan satu memang panas suasananya. Saya harus dengan santai pakai singlet ini, lebih relax gitu. Kalau saya diundang untuk hajatan ya jelas saya menyesuaikan dengan ya. Oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol bersama Mas Didi Kempot dan Mbak Yan Velia, biar lebih asik, lebih gayang, lebih ganteng dan marem acara ini, kita daulat Mas Didi Kempot untuk menyanyi. Gimana Mas? Oke. Yang Siap. biasanya kita cuma mendengarkan lewat kasetnya, Betul. lewat VCD, Ya. Di kemudian televisi itu kan sudah jadi ya. Ya. Nah, ini spesial menghibur pakai gitar di hadapan para pemirsa. Nah, Ini mengulang kembali zaman Noroyono. Zaman Rikitik. Gebreng. Masih ngalor ngidul nyangge. Elek nangking gitar, yuk. Ya. Coba saya akan nyanyikan lagu kesukaan saya, Oke, sebelumnya. ya. Ya. Nah, ini basic. Para perempuan yang budiman, perkenankanlah kami mengamen, Pengamen jalanan. menghibur Anda. Ya. Kami adalah pengamen jalanan. Ya, Mas Gun. Kita nyiapin bungkus rokok isi. Oh iya. Kelingan dia. Ya, saya memang selama ini saya nulis lagu dengan gitar ini. Dan ini juga dulu saya buat ngamen waktu saya masih di jalanan. Jimat. Masih saya pelihara sekali ngantek cuil. Ini saya di Jimat barang sisi di rumah ya. Ya. Coba saya akan bawakan sebuah lagu saya yang berjudul No. Ya. Sing